Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari jurusan Sosiologi angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu Rina Susanti, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, yang mana di sini menjelaskan mengenai fungsi hukum dalam penyelesaian konflik. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa hubungan atau keterkaitan antara hukum dan konflik tadi. Konflik ini sendiri dapat kita ketahui bahwa dapat terjadi di berbagai situasi maupun tingkatan yang ada dalam masyarakat. Karena apa? Karena ini merupakan konsekuensi kita sebagai makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama gitu. Kemudian konflik yang dimaksud di sini merupakan suatu keadaan atau situasi yang mana di dalamnya itu terdapat dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan dan tujuannya sendiri gitu. Sehingga para pihak ini sangat sulit untuk disatukan. Kemudian hukum dan konflik itu sendiri memiliki kaitan yang sangat erat gitu, yang mana di sini bersifat timbal balik antara keduanya. Dilihat dari konflik biasanya terjadi itu karena adanya pelanggaran terhadap suatu sistem hukum yang mengatur berbagai pihak dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian sebaliknya, hukum itu sendiri dapat dijadikan sebagai sarana penyelesaian konflik dalam masyarakat gitu. Yang mana misalnya aparat hukum ini menyelesaikan konflik para pihak ini dengan jalan perdamaian gitu, yang mana mereka harus melaksanakan keputusan yang udah disepakati tadi. Apabila mereka melanggarnya, maka mereka akan mendapatkan sanksi gitu. Kemudian yang selanjutnya, menurut Ahmad Ali, ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat. Yang pertama yaitu hukum sebagai kontrol sosial, kemudian hukum sebagai pelopor perubahan, kemudian hukum sebagai simbol, kemudian hukum sebagai sarana politik, dan yang terakhir itu adalah hukum sebagai integrator. Nah, maksudnya di sini yaitu hukum berfungsi sebagai pencegah atau mengurangi konflik yang terjadi dalam masyarakat dan memperlancar proses integrasi sosial dalam masyarakat. Yang mana di sini untuk memperlancar atau mengurangi sengketa tersebut agar masyarakat hidupnya lebih tentram gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana saja kategori-kategori yang disampaikan oleh Roni Hanitijo Sumitro mengenai kategori penyelesaian konflik itu sendiri. Yang pertama ada penyelesaian konflik sepihak. Nah, biasanya konflik ini berakhir karena salah satu pihak mengalah gitu. Yang mana biasa pihak ini bercirikan lebih lemah, kemudian tingkatannya itu lebih rendah. Yang mana mereka mengalah itu pada situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka sendiri gitu. Kemudian bentuk penyerahan sementara mereka ini dilakukan apabila pihak yang lemah tadi tidak mampu menghindari diri dari kekuasaan pihak yang lebih kuat gitu. Cara ini dilakukan agar dapat kesempatan yang baik itu dengan cara tadi menghindari diri atau melanjutkan pertentangan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu penyelesaian konflik ini diselesaikan atau dikelola sendiri gitu. Maksudnya di sini apa? Penyelesaian konflik di sini ditandai dengan adanya kesamaan tingkat peranan antara kedua belah pihak yang bersengketa tadi dalam menyelesaikan masalahnya tersebut gitu. Biasanya tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang mana di sini memberikan kesempatan besar kepada kedua pihak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian biasanya ini menuntut pengorbanan yang besar dari mereka gitu, karena ada kalanya dalam perundingan tersebut para pihak ini berusaha gitu memperoleh manfaat yang banyak, kemudian meminimalisir kerugiannya dalam perundingan tersebut dalam mencapai hasil perundingan tersebut gitu.
Kemudian yang ketiga yaitu adanya penyelesaian konflik prayuridis. Nah, di sini biasanya konflik ini diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga ini bisa berupa individu maupun dalam bentuk lembaga gitu. Biasanya pihak ketiga ini sebagai penengah antara kedua belah pihak yang saling bersengketa tadi. Nah, jadi semakin besar kepercayaan atau pengaruh pihak penengah tadi, maka semakin besar juga kemungkinan untuk menyelesaikan konflik tersebut gitu. Walaupun pada akhirnya yang menyelesaikan konflik itu sendiri adalah kedua belah pihak itu dengan menentukan cara tertentu gitu. Kemudian bentuk yang sering dipakai gitu dengan cara jalan perdamaian, yang mana biasanya mereka itu melupakan semuanya dan memaafkan segalanya gitu biasanya. Kemudian yaitu yang keempat, penyelesaian yuridis normatif. Nah, biasanya penyelesaian konflik ini dengan melalui perantara hukum, yaitu yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa tadi. Kemudian apabila perkara tersebut udah diterima oleh hukum, maka hukum atau hakim tadi, maka keputusan penuh itu berada di tangan hakim gitu. Jadi kedua belah pihak ini sudah tidak mempunyai kuasa atas konflik mereka. Nah, biasanya hakim ini mengusulkan untuk melakukan perdamaian. Apabila jalan perdamaian ini tidak berhasil, maka hakim tersebut mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu ada penyelesaian yuridis politis. Nah, biasanya konflik ini beralih dari ruang sidang pengadilan tadi menuju kancah pertentangan gitu dalam proses pembentukan keputusan oleh pemerintah maupun politik, yang mana biasanya dalam batasan tertentu itu memungkinkan pihak ketiga untuk masuk ke dalam suatu prosedur penyelesaian konflik tersebut. Nah, kemudian bentuk penyelesaian konflik ini biasanya berupa tindakan politik, kemudian aksi sosial dan bertahap tanpa adanya kekerasan karena sudah diikat oleh hukum formal, kemudian ada norma sosial serta peraturan informal. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu penyelesaian dengan kekerasan. Nah, penyelesaian dengan kekerasan ini biasanya salah satu pihak menggunakan kekerasan kepada pihak lain gitu. Yang mana tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan ini akan menimbulkan kekerasan yang lain gitu. Nah, kekerasan yang paling sering digunakan oleh negara terhadap suatu pihak dalam penyelesaian konflik itu biasanya legitimasinya itu sering ditanyakan gitu. Seperti misalnya penggunaan senjata polisi atau penangkapan penjahatan, kemudian ada pemberontakan dan lain-lain sebagainya. Nah, dari berbagai penyelesaian konflik tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik secara formal itu tidak selalu baik dari penyelesaian konflik secara informal. Kemudian penyelesaian konflik secara politis juga tidak selalu baik dari penyelesaian konflik secara yuridis gitu. Kemudian kesimpulan lainnya itu bahwa hukum ini berfungsi untuk mengubah bentuk-bentuk penyelesaian konflik itu dari adanya kekerasan jadi tanpa kekerasan. Misalnya adanya konflik yang tadi kita bisa main hakim sendiri, sekarang kita bisa mengadukan itu di jalur hukum. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum ini berfungsi sebagai mengubah gitu bentuk penyelesaian konflik tadi dari yang adanya penyerahan sepihak bisa diadakan atau dimasukkan dengan cara pihak ketiga gitu. Baik, menurut saya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.